Seorang pria bernama Mike Webster ini dulunya adalah salah satu pemain Amerika football terbaik dan menjadi legenda Amerika football di klubnya yang bernama Pittsburgh Steelers. Namun sekarang dirinya telah pensiun. Di hari itu sedang diadakan acara penerimaan penghargaan terbesar dalam Amerika football yang disebut penghargaan Hall of Fame. Di situ ia menceritakan pengalamannya ketika masih aktif sebagai pemain football profesional. Ia mengatakan bahwa sebenarnya olahraga football itu tidaklah selalu menyenangkan seperti apa yang dibayangkan orang-orang selama ini. Ia menceritakan sewaktu ia masih membela klubnya dulu, ia sering sekali merasakan rasa sakit di tubuhnya karena benturan. Sebelum ia menutup pidatonya, ia menegaskan bahwa tugas utama seorang pemain football ialah menyelesaikan pertandingan. Tak peduli apapun yang akan terjadi, klub yang berhasil bertahan di akhir pertandinganlah yang akan menang. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pria yang bernama Bennett Omalu. Dia adalah seorang dokter forensik yang ahli dalam berbagai macam ilmu kedokteran. Dia juga memiliki 8 gelar. Di antaranya yaitu lulusan di Mellon Carnegie University, mengajar di Universitas Kedokteran Columbia New York, lulusan University of Nigeria, Theory of Music London Royal Music School, dokter umum dan epidemiologi, dokter spesialis keadaan darurat, patologi klinik, patologi forensik, neuropatologi penelitian otak, dan patologi anatomi. Karena itulah Dr. Bennett ditunjuk untuk menjadi saksi pada sebuah sidang kasus pembunuhan. Dia memiliki keahlian dalam scene of death, yaitu tentang mengapa seseorang bisa mati. Dr. Bennett juga menjelaskan kalau kita bisa tahu bagaimana orang itu hidup, maka kita juga akan tahu bagaimana orang itu mati. Dr. Bennett terlihat sedang berusaha meyakinkan sang hakim kalau tersangka bukanlah seorang pembunuh meskipun di tangannya terdapat banyak darah korban. Dengan semua teori hasil penelitiannya, ia mengambil kesimpulan bahwa darah di tangan tersangka bukanlah karena membunuh korban, tetapi karena ia telah menolong korban. Dr. Bennett juga menjelaskan pada hakim kalau tersangka dijatuhi hukuman mati, maka sang hakim akan membunuh orang yang tak bersalah. Setelah hari di persidangan, Dr. Bennett kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang dokter forensik. Ketika sampai di laboratorium dan akan membedah mayat, ternyata Dr. Bennett mempunyai kebiasaan yang aneh. Setiap ia akan mulai membedah, Dr. Bennett selalu mengajak bicara mayat tersebut, lalu berkata, "Tolong bantu aku mengetahui apa penyebab kematianmu." Sang dokter juga selalu mendengarkan musik sambil membedah. Karena metode yang aneh itulah, Dr. Bennett sering ditegur kepala laboratorium yang bernama Dr. Cyril. Dr. Cyril menyarankan kepada Dr. Bennett untuk mencari seorang kekasih karena selama ini Dr. Bennett hanya sibuk dalam pekerjaannya. Di lain sisi, Mike Webster sudah jatuh miskin. Ia sampai menelantarkan keluarganya. Ia juga menjual piala penghargaannya hanya untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Rekan setimnya dulu yang bernama Justin datang menemui Mike untuk saling membicarakan tentang penyakit yang mereka alami. Mike mengatakan kalau rasa sakit di kepalanya itu sudah sangat parah. Ia sudah tak tahan lagi. Bahkan Mike sampai menghirup lem agar mabuk untuk mengurangi rasa sakit di kepalanya. Sedangkan Justin, ia juga merasa sering lupa ingatan. Dan sebelum berpisah, Mike yang sudah tak tahan lagi dan penyakitnya itu pun berkata, seakan mengajak Justin untuk mengakhiri hidup mereka. Hari pun berganti. Dr. Bennett yang akan pulang dari gereja, ia diberhentikan oleh pendeta gereja. Lalu pendeta meminta dokter untuk menemui seorang perempuan yang bernama Mutiso. Mutiso ialah seorang perawat dari Kenya yang sedang mencari rumah baru di Amerika. Dr. Bennett akhirnya membantu Mutiso dan mengizinkannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Dr. Bennett juga meminjamkan Mutiso uang untuk biaya hidup sebelum dapat pekerjaan tetap. Di tempat lain, Mike memeriksakan penyakitnya tersebut ke mantan dokter klubnya dulu, bernama Dr. Julian. Mike terlihat sangat panik. Ia meminta dokter segera menyembuhkan sakit di kepalanya yang menyiksa dirinya. Dr. Julian pun men-scan otaknya Mike. Namun hasil scan itu menunjukkan bahwa otak Mike terlihat normal dan tak ada penyakit apapun. Di situ Mike benar-benar sangat marah. Karena bagaimana mungkin rasa sakit di kepalanya yang selalu menyiksanya setiap detik setelah diberi kisah tapi justru tak ada penyakit apapun. Akhirnya setiap Mike datang, Dr. Julian hanya bisa memberikan obat pereda rasa sakit. Pada suatu malam, Mike merasa sangat frustasi atas penyakit yang dideritanya. Ia terus-menerus merasakan rasa sakit di kepalanya, sampai akhirnya ia pun bunuh diri.
Kematian Mike membuat seluruh kota heboh karena ia merupakan legenda football di kota tersebut. Mayat Mike ditangani oleh laboratorium Dr. Cyril, yang mana Dr. Bennett yang akan memeriksa jenazah Mike. Seperti biasanya, sebelum Dr. Bennett memulai pembedahannya, di situ ia berbicara terlebih dahulu pada mayat Mike dengan mengatakan, "Bantulah aku menemukan penyebab kematianmu." Tibalah saat pembedahan mayat. Berjam-jam lamanya, Dr. Bennett terus meneliti seluruh organ Mike. Sampai-sampai salah satu dokter di situ yang merupakan fans Mike marah saat melihat Dr. Bennett menyayat-nyayat jasad idolanya. Namun Dr. Bennett tetap terus melanjutkan penelitiannya. Tapi setelah ia selesai, ia merasa aneh. Ternyata tak ada penyakit apapun yang diderita Mike. Pada catatan medis menunjukkan bahwa Mike sering mengeluhkan rasa sakit kepalanya itu, yang membuat Dr. Bennett menjadi bingung dan penasaran. Dr. Bennett memutuskan untuk melanjutkan penelitiannya lebih dalam lagi. Dr. Bennett juga berjanji pada dirinya dan jasad Mike. Ia akan mengungkap kasus kematian Mike sampai selesai. Cyril pun mengingatkan pada Dr. Bennett karena tugas yang ia lakukan sangatlah mulia. Kalau berhasil dengan penelitiannya, ia akan membersihkan nama baik Mike dari berita-berita buruk dirinya. Cyril juga mengatakan Dr. Bennett harus berhasil, karena kalau gagal, maka reputasi teman-teman dokternya pun ikut hancur. Karena Mike adalah seorang legenda football terkenal. Hari pun terus berganti. Dr. Bennett terus mengamati aktivitas di tempat football itu. Ia mengamati dan meneliti pola hidup dan cara mereka bermain football. Dr. Bennett melihat banyak sekali terjadi benturan antara kepala para pemain football. Sang dokter berusaha mencocokkan seluruh teori dengan fakta-fakta yang ia lihat. Karena prinsipnya adalah kalau dia tahu bagaimana mereka hidup, maka dia akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah berhasil menyelesaikan penelitiannya, Dr. Bennett mengunjungi laboratorium universitas tempat ia belajar dulu. Di sana, Dr. Bennett bertemu dengan Profesor Stephen dan teman kuliahnya. Dr. Bennett pun menyampaikan semua kesimpulan pengamatannya selama ini. Yang pertama, burung pelatuk. Burung ini dapat menyerap 1000 G-force atau getaran gravitasi. Burung pelatuk mematuk pohon sebanyak 12.000 kali per hari atau 85 juta kali selama hidupnya. Seperti saat burung pelatuk mematuk pohon, lidahnya akan memanjang ke belakang dan melingkari seluruh bagian otaknya. Yang kedua, burung penyelam. Burung ini mampu menghasilkan kecepatan 75 mil per jam, lalu mengubah dirinya menjadi seperti peluru sebelum menghantam permukaan laut untuk menyelam, dan juga dengan binatang-binatang lainnya. Mereka mempunyai peredam di dalam tubuhnya. Namun kalau manusia, tak ada satupun anatomi tubuh manusia yang melindungi dari benturan keras. Dr. Bennett mengatakan kalau manusia akan mengalami gagal otak pada 60 Gs, sedangkan para pemain football bertabrakan satu sama lain sebanyak 100 Gs. Dan berdasarkan perhitungannya Dr. Bennett, sejak Mike bermain football dari kecil hingga ia pensiun dari karir profesionalnya, Mike telah menahan lebih dari 70.000 hantaman di kepalanya. Benturan itulah yang tanpa disadari menjadi penyebab kebocoran pada otak dalam skala kecil. Dan hal itu pula yang membuat munculnya halusinasi emosi yang tak tertahan. Suara-suara aneh muncul di kepala, bahkan suara-suara itu sampai mengajak untuk bunuh diri. Di akhir, Dr. Bennett menutup kesimpulannya dengan kalimat, Tuhan tidak mempersiapkan manusia untuk bermain football. Setelah mendengar perkataan Dr. Bennett, awalnya sang profesor ingin pura-pura tidak tahu karena semua orang Amerika menyukai football, termasuk dirinya. Tetapi sebagai seorang ilmuwan, dia merasa harus tetap menyampaikan kebenaran, walaupun itu pahit. Akhirnya mereka semua pun sepakat memutuskan menerbitkan hasil penelitian Dr. Bennett dalam sebuah jurnal. Beberapa hari kemudian, jurnal Dr. Bennett itu pun terbit. Justin, legenda football rekannya Mike yang dulu bermain di satu klub yang sama, terlihat sudah tak kuat lagi menahan rasa sakit di kepalanya. Banyak suara-suara aneh dan perintah buruk yang dia dengar di kepalanya, seperti melakukan kekerasan pada istri dan anaknya. Hingga Justin memutuskan untuk pergi dari rumah. Tetapi ketika sedang di jalan, ia menabrakkan dirinya sendiri hingga tewas. Di tempat lain, Dr. Bennett merasa sangat bahagia karena namanya tertulis di dalam sebuah jurnal hasil penelitiannya. Ia lalu mengajak Mutiso pergi jalan-jalan. Di tempat itu, Dr. Bennett mengungkapkan perasaannya pada Mutiso dan ia melamarnya. I saved all my money and I bought this for you.
Beberapa hari berlalu, terlihat direktur dari klub setelah membaca jurnal Dr. Bennett. Ia menghubungi semua petinggi klubnya supaya mengambil tindakan untuk membungkam Dr. Bennett karena penelitiannya itu dapat membahayakan bisnis mereka. Teror setiap harinya diterima Dr. Bennett. Dari telepon yang selalu berbunyi tiap detik, suara aneh dari luar rumahnya, dan lain-lain. Teror itu bukan hanya datang dari orang-orang Pittsburgh Steelers, bahkan teror itu juga datang dari hampir seluruh kota Pittsburgh. Karena di kota itu, orang-orang sangat mencintai olahraga football. Di suatu hari, Dr. Bennett mendapatkan telepon dari Dr. Julian, yaitu dokter yang sebelumnya menangani penyakit Mike Webster. Di situ, Dr. Julian mengundang Dr. Bennett untuk datang ke rumahnya karena ada suatu hal yang ingin dibicarakan. Setelah Dr. Bennett sampai, Dr. Julian pun langsung menjelaskan bahwa ternyata selama ini Dr. Julian dan semua dokter sudah tahu tentang kerusakan otak tersebut jauh sebelum Dr. Bennett menelitinya. Tetapi mereka semua memilih untuk diam karena bagi mereka bisnis olahraga football memanglah membunuh para pemainnya. Namun di sisi lain, bisnis itu juga memberikan pekerjaan dan bisa menghidupi puluhan ribu orang. Tapi kini, sebagai mantan dokter di klub tersebut, Dr. Julian merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan para pemain football di sana. Baginya, para pemain football itu sudah seperti keluarganya karena sudah sering memeriksa para pemain klub itu. Dr. Julian pun berkata bahwa ia akan mendukung penuh penemuan Dr. Bennett, apapun resikonya. Dr. Julian mengatakan kalau situasi Dr. Bennett tidak akan mudah karena kini Dr. Bennett akan melawan para raksasa bisnis yang pasti akan mencoba membungkamnya. Beberapa bulan berlalu, kematian para legenda pensiunan pemain football satu persatu terus terjadi. Total sudah ada 4 kasus yang ditangani oleh laboratoriumnya Dr. Bennett, dari Mike Webster, Ann Bretter, Terry Long, dan Justin Self. Kasusnya sama, yaitu kondisi otak pada jasad mereka rusak parah. Dengan 4 kasus tersebut, kini klub football itu tak bisa lagi menyangkal. Dengan adanya 4 kasus ini, maka sekarang posisi mereka lebih besar dari klub raksasa itu. Dan sekaranglah waktunya untuk melawan. Di keesokan harinya, Dr. Bennett dengan Dr. Julian bertemu dengan Dr. Maroon, yaitu Presiden Kongres Ahli Saraf di klub Pittsburgh Steelers. Ia menyampaikan semua pada Dr. Maroon dan meminta bantuan untuk bekerja sama mengungkap sisi gelap bisnis football. Namun Dr. Maroon menolaknya. Walau dia tahu fakta itu, tapi membuka fakta itu sama saja membunuh ekonomi puluhan ribu dan jutaan masyarakat pecinta football di kota itu. Dr. Bennett terus memohon pada Dr. Maroon, karena kalau para pemain football di sana masih terus-menerus bermain tanpa tahu resiko, maka setelah pensiun nanti mereka semua akan mati karena kerusakan otak. Dr. Bennett menyampaikan semua itu demi kemanusiaan. Hari diadakannya konferensi pers pun telah tiba, namun Dr. Bennett kalah. Para petinggi klub berhasil membuktikan kalau 4 kasus kerusakan otak itu terjadi karena kecelakaan saat berkendara, berenang, dan lain-lain. Mereka berhasil meyakinkan media kalau kerusakan otak itu bukanlah karena football. Setelah kekalahan itu, pihak klub terus-terusan melakukan cara untuk membungkam Dr. Bennett, dari meneror istrinya dan menangkap atasannya yang diduga terlibat penipuan. Karena banyaknya ancaman yang Dr. Bennett dapatkan, akhirnya Dr. Bennett pun menyerah dan memutuskan untuk pindah ke California. Tapi pada siang itu, ia mendapatkan kabar kalau istrinya telah keguguran. 3 tahun pun berlalu. Kini Dr. Bennett telah hidup bahagia bersama keluarga kecilnya di California. Dr. Bennett kini telah memiliki anak yang lucu dan hidupnya sudah sangat tenang dan damai. Hingga suatu hari, satu legenda lapangan klub Pittsburgh Steelers bernama Dave Tercel terlihat sudah tak bisa lagi menahan rasa sakit dan banyak suara yang muncul di kepalanya. Hingga akhirnya dia pun bunuh diri. Tak lama dari kejadian itu, Dr. Julian kembali menelpon Dr. Bennett untuk menyampaikan kabar tersebut, dan ternyata sebelum Dave Tercel bunuh diri, dia menulis sebuah surat wasiat yang tertuliskan bahwa Dave percaya dengan penemuan Dr. Bennett dan dia menyumbangkan otaknya untuk diteliti. Semua bukti kini telah cukup. Pihak Pittsburgh Steelers akhirnya memutuskan mempercayai temuan Dr. Bennett tersebut, kemudian mengundangnya untuk menyampaikan secara resmi. Kini semua kebenaran tentang football telah terbukti. Dari kejauhan, Dr. Bennett melihat arwah Mike Webster yang sedang tersenyum bahagia karena penyebab kematian mereka telah mendapatkan kejelasan. Kini mereka semua bisa beristirahat dengan tenang. Dan selesai.